Iya, makin gemuk saya Pak ya. Bagus sekali gitu. Enggak, ini kemarin kan Pak Heru ngomong ke saya terkait pembelajaran di sekolah. Emang ada apa sih sebenarnya belajar di Parisa? Jadi gini Pak ya, pertama saya tuh agak kurang mungkin ya untuk ke urut ya, urutan dari pembelajaran karena tidak sesuai dengan SPP. Nah, pertama seharusnya stepnya A, kadang-kadang saya suka tukar menjadi step B. Nah itu kendala masalah saya. Kemudian untuk yang kedua masalahnya kadang-kadang tuh untuk mengkondisikan anak di kelas masih kurang maksimal menurut saya kayak gitu Pak ya. Berarti ada permasalahan yang di kelas ya. Iya betul, ada dua itu Pak ya. Yang membuat Pak Heru itu jadi semakin sulit untuk mana yang harus diutamakan solusi. Ini kan kita diskusi ini kan sebentar aja ya. Kira-kira dari nanti diskusi kita ini apa sih sebenarnya tujuan dari diskusi ini yang Pak Heru harapkan? Ya, saya harap itu saya menjawab permasalahan saya pada poin satu tadi, gimana caranya supaya bisa mungkin lebih teratur dan terukur sehingga dia walaupun menyimpang tidak begitu banyak dari untuk RPU tersebut. Nah kemudian yang kedua dalam kondisi anak di kelas ya kan, bagaimana mungkin menemukan solusi atau cara sehingga lebih efektif dan efisien tuh anak-anak itu lebih teraturnya bagaimana gitu. Nah kalau saya boleh tahu Pak Heru itu untuk arti dari berurut itu apa sih sebenarnya kalau berurut kayak gitu yang menurut Pak Heru apa yang definisikan? Kalau untuk berurut itu dia step-stepnya sesuai dari permukaan, kemudian dinamika inti, akhir penutup kayak gitu. Nah namun saya itu ya untuk kendalanya yang tadi Pak ya, kadang untuk yang pembukaan itu ada beberapa step yang kebalik, seharusnya mungkin yang motivasinya dimasukkannya pada saat A gitu, nah ternyata saya motivasinya malah dimasukkan ke B, ataupun untuk penyampaian yang pertama refleksi yang kemarin kayak gitu ya. Nah kadang-kadang itu tak lewat bahkan tidak tersampaikan kayak gitu. Nah kalau kita lihat dari apa namanya pembelajaran berdasarkan urutan yang Pak Heru harapkan itu, kira-kira apa sih sebenarnya hambatannya? Kadang-kadang saya pada saat di kelas itu suka agak lupa Pak ya. Nah seharusnya nih mungkin pada saat sebelumnya saya udah merancang nih, oh mengerjakan A atau B dulu gitu. Namun ketika berhadapan dengan anak-anak ya kan, kadang-kadang saya melakukan B, kadang yang A terlewat sehingga dilakukan pada akhir seperti itu Pak. Nah kalau dari permasalahan yang ada itu, kira-kira untuk solusinya itu berapa persen yang Pak Heru harapkan? Ya harapan saya mudah-mudahan bisa kalau untuk berurut ini bisa mendekati 80 lah Pak ya, 80 sampai 90 gitu. 90 sampai 90% supaya bisa teratur. Nah itu kan Pak Heru sudah harapkan bahwa ada solusi-solusi yang Pak Heru harapkan kira-kira apa ada solusi alternatif selain daripada Pak Heru yang sudah rencanakan di pembelajaran ini? Kalau untuk solusi alternatifnya saya belum ada ya. Belum ada sih sampai saat ini Pak. Jadi hanya yang baru ketemu masalah yang saya masih belum menemukan gimana nih untuk solusi win-win solutionnya kayak gitu yang benar-benar dapat gitu. Nah kalau seandainya Pak Heru pernah melihat atau mengamati video pembelajaran atau mungkin belajarkan menjawab bagaimana proses pembelajaran itu bisa dilakukan, Kalau untuk pembelajarannya kan di video pembelajaran yang telah beredar di YouTube ya. Nah saya lihat gitu berikut ya mungkin ada juga ya, mungkin harus lebih sering mungkin saya melihat seperti itu ya, sehingga saya dapat hafal kayak gitu step mana supaya bisa lebih runtut. Nah dari yang Pak Heru itu menonton atau diamati dari video, kira-kira apa yang bisa diambil pelajaran? Pelajarannya yang pertama mungkin lebih fokus kali ya Pak ya. Nah lebih fokus, kemudian yang kedua mungkin untuk mengurangi kelemahan saya mungkin membuat catatan kecil mungkin ya,
supaya tidak ada yang terlewat. Yang ketiga mungkin yang tadi itu video untuk metode pembelajaran yang sesuai dengan saya setel berulang kali sehingga saya dapat hafal untuk step-stepnya itu, Pak. Tadi sudah disampaikan itu, kira-kira itu bisa jadi solusi juga nggak itu untuk pembelajarannya? Bisa Pak itu ya. Oh iya benar bisa ya. Iya, iya benar itu. Bisa itu. Bisa. Ya, kira-kira kalau seandainya nanti Pak Heru sudah mengamati kemudian diimplementasikan di pelajaran, itu yang menurut Pak Heru itu merupakan suatu solusi, itu kapan kira-kira untuk penerapan apa yang pembelajaran yang sesuai dengan Pak Heru harapkan itu? Sepatnya ya itu nanti pas pelajaran informatika Pak ya. Kalau tidak Rabu ada lagi saya jam Jumat. Berarti hari Jumat langsung di penerapan untuk pelajaran lagi. Nah, kira-kira untuk kedepannya mungkin nanti saya akan melihat tindak lanjutnya, tapi sebelumnya mungkin saya akan melihat RPP yang sudah dibuat. Iya, ini RPP saya kemarin nih Pak ya. Ya, Coba buat seperti ini nih. ini kalau dilihat dari RPP-nya sesuai dengan anggarannya, tapi mungkin bisa ditambahkan lagi Pak untuk SN. Jadi di kegiatan awal ini bisa di akhir itu kalau bisa ada SN-nya kompetensi secara emosional, dan nanti bisa kuliah di sini apa yang didapatkan oleh murid atau siswa. Oke, mungkin nanti saya pelajari SPP-nya dan saya pada waktu Pak Heru di kelas saya izin untuk observasi juga untuk dan nanti ini bisa berarti lebih baik buat Pak Heru untuk pembelajaran. Itu aja sih. Terima kasih banyak Pak. Meluangkan waktu untuk coaching bersama saya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yan. Ternyata saya dapat solusi juga dari Pak Yan. Sekali lagi terima kasih ya Pak Yan ya untuk solusinya juga. Alhamdulillah. Baik, Pak Yan sendiri gimana Pak? Alhamdulillah baik banget kita ini. Udah mulai ngajar sekarang ya. Iya Pak, udah mulai. Yang ngobrol yang kemarin itu masalah coaching itu. Oh, yang coaching kemarin. Iya Pak. Kita mau observasi dulu ya. Dan nanti kita kelihatan di mana letak kesusahannya, di mana letak kekurangannya. Tapi sebelum saya observasi, saya lakukan dulu observasi dulu ya. Nah, kemarin saya udah lihat tuh di modul ajarnya sama LPP-nya ya. Kira-kira untuk nanti pembelajaran di kelas, tujuan pembelajarannya apa tuh Pak Heru? Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami konsep digitalisasi Mantap ini. budaya. Yang kedua, Oke, yang kedua, siswa dapat menerapkan digitalisasi budaya. Dua itu. Oh ya. ini ada dua tujuan pembelajaran ya, sesuai dengan RPP atau modul ajar yang kemarin saya lihat itu ya. Iya. Ini kalau boleh saya tahu itu konsep digitalisasi itu apa tuh Pak? Nah, jadi kalau untuk konsep digitalisasi, siswa jadi mampu paham apa sih pengertian dari digitalisasi, kemudian yang dimaksud digitalisasi itu apa sih? Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Baik dari manfaatnya, kemudian dari fungsi digitalisasi budaya, nah itu apa. Kemudian untuk yang kedua, siswa dapat menerapkan. Jadi si siswa itu sendiri dia nanti akan membuat semacam digitalisasi budaya sederhana, kemudian dia share di sosial media mereka masing-masing, kemudian nanti akan dilihat juga berapa nih orang yang melihat. Nah, secara nggak langsung kan siswa tersebut juga jadi menyebarkan budaya-budaya yang mungkin juga
kita awam gitu Pak. Nah dari sekian banyak kan pasti ada budaya-budaya yang mereka pikir unik dan perlu dilestarikan. Nah mungkin itu Pak. Dari konsep digitalisasi itu dari Pak Heru sendiri untuk pengembangannya yang hendak dicapai supaya anak itu bisa tercapai tujuan pembelajarannya apa tuh untuk areanya itu? Nah untuk areanya apa? yang pertama pemahaman dasar. Nah, yang kedua fungsinya, fungsi dari digitalisasi budaya. Oke. Sepertinya dua itu deh Pak. Dua aja ya. Dua aja. Dari dua ini, dari pemahaman maupun fungsi dan digitalisasi itu, kira-kira dari Pak Herul itu ada nggak untuk sarana atau faktor-faktor pendukungnya supaya itu anak itu bisa paham dan sesuai dengan tujuan pelajaran? Nah kalau untuk sarananya, saya pertama menyiapkan video dulu Pak sebagai pemancing. Jadi budaya apa sih yang ada di Indonesia, kayak gitu. Nah setelah itu siswa diminta langsung Pak, langsung eksekusi dan mencoba Pak dari budaya tersebut kira-kira mana sih yang kurang kayak gitu, ataupun budaya mana yang belum. Nah sehingga ditambahkan, dimasukkan sehingga untuk budayanya menjadi banyak gitu. Oke. Dari 4 itu yang pengembangan, nanti saya coba lihat di kelas ya, kira-kira ada pengembangannya itu bisa tercapai atau enggak untuk pelajaran. Nah untuk tercapainya tujuan pembelajaran, ada nggak kira-kira strategi mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai di kegiatan berikutnya? Kegiatannya apa kira-kira? Strateginya? Strateginya kita, saya mau mencoba untuk problem based learning, project based learning. Jadi biar langsung mengena, jadi si siswa langsung mencoba membuat ya kan budaya-budaya tadi, dia buat digitalisasi, kemudian dia share dan dia sebarkan gitu. Nah ini kan project based learning ya, itu untuk ya metode untuk pembelajarannya. Nah kira-kira itu untuk siswanya itu apa mungkin nanti per individu atau mungkin nanti Pak Herul nanti dibuat per kelompok gimana? Iya, untuk pembuatan proyeknya membuatnya per kelompok Pak, satu kelompok terdiri dari 4 orang untuk memudahkan. Kemudian dari 4 orang tersebut nanti 2 orang perwakilan diminta untuk mempresentasikan juga budaya yang dia akan sampaikan Pak, atau dia publikasi tadi. Oke, berarti ada nanti strateginya salah satunya adalah untuk membuat suatu kelompok ya. Betul. Itu nanti daripada metode untuk project based learning. Yang hasilnya mungkin nanti ada bentuk proyek. Mungkin itu aja Pak. Nanti kita coba saya lihat dulu di observasinya, dari mulai dari coaching untuk permasalahan yang ada sampai di observasi. Nanti kita lihat untuk di mana letak kekurangannya atau nanti sampai tercapai atau tujuan pelajaran. Saya pikir itu aja Pak Herul. Terima kasih sudah melakukan observasi di kelas. Semoga nanti di pelajaran di kelasnya itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Makasih. 6 menit. 6 menit. Salah tadi yang ketemu. 6 menit 20 detik. 5 menit sebenarnya sih. Pak Ir kagak dibilangin dulu ada soalnya. Ayo, kita langsung ke sana. Berdoa dulu. Nah mungkin Bapak minta tolong kepada Ketua Kelas Ali untuk memimpin doa. Siap. Siap. Dan nanti dimulai. Pemirsa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya nih lagi pada pengamu kurang semangat nih. Biar semangat, silakan berdiri dulu. Bang kita berdiri semuanya. Ya, silakan berdiri. Nah, kita nge-game dulu sebentar ya kan, biar tambah semangat.
Nah, silakan yang kanan menghadap ke kiri. Nah, yang ini jadi berhadapan. Satu orang hadap-hadapan dua-dua. Oke? Semuanya, buat semuanya, yang belakang juga. Wajar ya? Nah, ayo langsung berhadapan-hadapan. Nah, udah dapat pasangannya semua? Coba. Nah, kita bermain dulu sebentar biar semangat. Namanya permainan cermin. Nah, permainan cermin ini adalah untuk supaya kita tambah semangat pada saat memulai pembelajaran. Cara mainnya gimana, Pak? Cara mainnya untuk yang di cermin, orang yang di kiri Bapak, di kanan, di kiri Bapak, ya kan? Dia adalah orang. Kemudian yang kedua adalah berfungsi sebagai cerminnya. Jadi ketika yang satu menggerakkan tangan kanan, silakan. Yang kirinya dia menggerakkan juga tangan kanannya juga. Jadi misal, contoh. Nah, di sini ada sewok. Sewok gerakin tangan kanan. Nah, kalau cermin kan berlaku kebalikan kan? Nah, berarti oke, sip. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, yang pertama. Nah, yang pertama silakan tangannya ke kuping untuk yang orangnya kuping bagian kanan. Nah, cerminnya ikutin. Nah, wah, ada yang beda, ada yang beda. Beda nih. Wah, yang beda siapa? Oke, kita ulang lagi, ya kan? Nah, kalau nggak gitu nggak seru, ya kan? Nanti Bapak hitung sampai 3. Apabila ada yang gerakannya nggak sama untuk cerminnya, maka nanti akan kita lihat, ya kan? Dia membaca istilah nanti, oke? Yang pertama, Bapak minta tangan kanan ke atas. Lanjut. Yang kedua, pegang hidung kalian. Oke, jurang berarti 1, 2, 3. Yang terakhir, tangan kanan di kuping kiri. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat sahabat masing-masing. Kemudian memiliki apa lagi tuh? Makanan masing-masing. Kemudian ada apa lagi? Senjata masing-masing. Olahraga daerah masing-masing. Dan terakhir adalah makanan masing-masing. Nah, supaya kita lebih paham, ya kan, mengenai digitalisasi budaya, ya kan, makanya kita coba berpikir dulu deh. Dari budaya-budaya tadi, kira-kira kalian ada ide nggak gimana caranya supaya budaya-budaya tersebut bisa diketahui oleh orang banyak? Kayak tadi kan, contoh ya kan, yang Honai itu nggak semuanya tahu, ya kan? Yang tahu hanya beberapa orang aja. Nah, mungkin di sini ada ide nggak gimana caranya biar orang lain pada tahu untuk budaya-budaya tersebut diapain? Pak, Ya, ada peta seni tradisional, Pak. adanya peta seni tradisional. Terus ada lagi yang lain? Cara yang paling sederhana yang ada hubungannya dengan digitalisasi budaya. Diapain? Posting di medsos, Pak. Posting Di medsos. di medsos. Ya, tepat banget. Siari. Di posting di medsos. Nah, mungkin ada yang bisa jawab nih. Kira-kira kalau kita posting di medsos, tujuannya biar apa sih budaya-budaya tadi? Biar terkenal, Pak. Biar apa? Terkenal. Oh, terkenal. Benar. Kalau udah terkenal, kenapa budayanya? Iya, kalau viral jadinya Bisa diketahui. rame-rame. Nah, tepat. Poin pentingnya tadi. Jadi diketahui orang banyak. Karena kenapa? Seperti tadi, rawon aja yang kita di Pulau Jawa kita ketukar. Ternyata rawon itu adalah khas dari Jawa Timur. Kita sebutnya tadi ada yang Jawa Tengah, Jawa Barat, ya kan? Kalau kita posting di media sosial kita, misal si Ali temennya ada 400 orang, ya kan? Begitu diposting di sosial media, ternyata kita telah menyebarkan informasi ke 400 orang tersebut. Jadinya gimana? Orang tambah tahu, kemudian budaya tadi tidak punah, ya kan? Yang terpenting lagi itu juga bisa menjadi arsip digital. Jadi budaya-budaya Indonesia tidak diklaim juga oleh negara lain.
kalau kita punya arsipnya. Nah, didigitalisasi, oke? Nah, biar kita langsung paham ya kan, habis itu biar kita menyebarkan juga, gimana kalau kita hari ini kita membuat apa? Membuat sebuah poster, kemudian kita posting di sosial media kita masing-masing. Nah, caranya gimana Pak? Caranya gampang. Nanti kalian bisa membuatnya dengan menggunakan Canva. Nah, di Canva itu mudah. Ada semacam template-nya, kemudian kalian masuk gambarnya, kalian edit, kemudian nanti diposting di sosial media masing-masing. Nah, untuk penilaiannya hari ini cukup menarik nih. Jadi, yang pertama, kalian akan Bapak bagi kelompok menjadi 4 orang. Satu kelompok 4 orang. Nah, kelompok tersebut wajib memilih salah satu budaya yang sekiranya orang nggak tahu. Nah, sehingga nanti akan kita publikasikan. Kemudian kalian buat sebuah poster. Di poster itu terdiri dari nama budaya, kemudian penjelasan budaya. Penilaiannya gimana Pak? Kalau kalian berhasil membuat poster tersebut, maka nilainya 80 di tangan. Dengan catatan sudah berisi apa? Berisi dari penjelasan, kemudian ada gambar dari budaya tersebut. Kemudian ketika kalian bisa posting di sosial media, maka akan Bapak beri tambahan lagi, nilai sebanyak 10 poin. Oke, jelas ya? Nah, yang 10 poinnya gimana Pak? Kalau saya pengen dapat nilai sempurna. Nah, tinggal kita lihat berapa orang yang melihat dari postingan kamu, berapa orang yang menyebarkan lagi dari postingan kamu. Nah, nanti lihat per 10 kali ngeliat kalian mendapatkan poin 1. Misal, ya kan? Si Zahra, ya kan? Dia posting. Kemudian yang nonton ada 20 orang. Berarti dia dapat poin 2. Semuanya udah lengkap. Kemudian yang nonton 20 orang, ya kan? Berarti udah nilainya 80 ditambah dia posting 10, 90, kemudian ditambah 2. Berarti nilai dia untuk tugas kali ini adalah 92. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk penilaiannya? Nah, kalau misalkan nggak ada, Bapak langsung bagi kelompoknya, kemudian nanti langsung kalian buat untuk digitalisasi budaya, terutama pembuatan poster tadi. Yang pertama kelompok 1 dari Selo, kemudian 1, 2 Rizky sampai Vito. Nah, ini adalah kelompok 1. Nah, boleh langsung didiskusikan mau budaya apa. Kemudian yang kelompok 2 langsung Bapak tunjuk 1, 2, 3, 4 sampai parcel. Oke, lanjut kelompok 4 1, 2, 3, 4, ya kan? Kelompok 3 Pak, kelompok 3. Nah, ketuanya adalah Haikal. Lanjut ya. Kelompok 4 1, 2, 3, 4. Oke, Haikal. Kelompok 5 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah kelompok 5. Lanjut kelompok 6 1, 2, 3, 4. Anjar nih ketuanya. Lanjut kelompok 7 1, 2, 3. Nah, 3 aja ini. Soalnya nanti yang ini berdua. Nah, lanjut Nopal ke kelompok 8. Silakan kalian pikirkan dulu temanya mau ngambil budaya apa. Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit buat diskusi sesama temannya. Kemudian nanti akan Bapak catat tadi budayanya apa, kemudian langsung dibuat seperti tadi. Sampai sini paham? Paham. Kalau misalkan paham, silakan langsung dikerjakan. Ayo, silakan. Kursinya dicatat, silakan. Diedit kalau udah. Langsung dicatat. Habisin aja. Dikasih penjelasannya di detail ya. Jadi budayanya dari mana, kemudian kalau makanan kita sudah selesai nih untuk pembuatan poin, kemudian hasil karya kalian. Nah, agenda selanjutnya adalah presentasi. Setiap satu kelompok diwakilkan oleh 2 orang. Yang 1 orang silakan duduk menjadi operator.
kemudian yang satu lagi bisa silakan dijelaskan. Ya, pertama Bapak minta dari kelompok 4. Mana kelompok 4? Nah, kelompok 4 dipersilakan maju langsung. Beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Pak, kabarnya? Alhamdulillah baik Pak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah sehat saya. Pak, kemarin kita sudah melakukan tahapan coaching ya. Di situ Pak Eko sudah menjelaskan bagaimana supaya urutan pembelajaran itu bisa diurut, kemudian solusi-solusi yang sudah diberikan oleh Pak Eko. Kemudian pada saat saya masuk dalam observasi pembelajaran, di situ saya melihat ada kemajuan yang positif yang berdampak pada siswa. Kira-kira selama observasi pembelajaran itu yang Pak Heru lakukan di pembelajaran, apa sih yang bisa dituangkan sebagai refleksi Pak Heru untuk pembelajaran yang kemarin saya observasi? Kalau untuk yang kemarin mungkin agak minus saya ya Pak ya, itu adalah untuk waktunya Pak. Kan kemarin kan saya menggunakan project based learning Pak. Nah itu saya belum memanage waktunya. Mungkin buat kedepannya saya bikin lagi berupa tabel atau apalah yang sejenisnya, tujuannya untuk memastikan bahwa anak-anak sesuai tepat waktu dalam pengerjaan project tersebut Pak. Oke. Kemudian dari perasaan yang Pak Heru dapati pada waktu pembelajaran sebelum coaching kemudian Pak observasi, apa yang Pak Heru rasakan? Yang saya rasakan sih alhamdulillah Pak, terbantu. Kemarin kan ada beberapa mungkin pertanyaan yang paling pancing itu ya Pak. Nah saya mendapatkan solusi, ternyata bisa loh ya kan, kita lebih rapi dan lebih tertata dengan cara-cara yang diberikan kemarin kan, seperti kita seringnya melihat video-video pembelajaran, ataupun yang kedua ada catatan kecil dan lain sebagainya itu Pak. Nah itu terima kasih juga untuk Oke, untuk apa namanya? Kira-kira dari pembelajaran kemarin itu sudah tercapai belum untuk tujuan pembelajaran? tujuan pembelajarannya untuk poin yang satu sudah, yang kedua konsep menurut saya cukup sudah sih Pak. Menurut saya sudah, cuman ada beberapa anak itu yang belum itu dia sekitar, kalau dilihat kemarin 20% berdasarkan hasil itu 20% Pak. Berarti dari pembelajaran sebelumnya itu sudah ada perbaikan, Iya, ada perbaikan. kemajuan ya. Ya. Dari pembelajaran yang sudah dikeluarkan oleh PPI. Kalau sebelumnya kalau saya lihat itu kurang lebih 50-50 Pak, 50 menangkap, 50-nya masih agak belum. Nah kalau kemarin kemajuan berdasarkan dari proyek kemudian dari presentasi juga, kurang lebih meningkat menjadi 80. Terus selama saya juga melihat Pak Heru menjelaskan kemudian memfasilitasi siswa untuk menggunakan media interaktif itu, apakah Pak Heru itu mempunyai pemahaman atau wawasan supaya anak itu bisa melihat anak itu bisa menggunakan media interaktif? Kalau untuk apa bilang itu Pada waktu pembelajaran anak itu kan berkelompok tuh ya. Iya. Nah, berkelompok itu saya melihat di situ ada memang anak itu memang pada dasarnya punya bakat untuk menggunakan media. Apalagi sekarang zamannya zaman modern ya, berbeda zaman seperti itu. Nah, dari pembelajaran yang kemarin itu mungkin Pak Yogi bisa melihat bakat yang ada di siswa itu, ini merupakan bakat yang bisa dituangkan ke dalam keterampilan untuk masak media interaktif. Nah, Pak Yogi bisa melihat itu gimana? ya menurut saya sih secara garis besar anak-anak ternyata bisa Pak, ya kan, padahal belum pernah kita coba. Contohnya kemarin itu kan saya tes, biasanya kan menggunakan PowerPoint kan hanya seperti itu aja kan, tidak ada template-nya kayak gitu. Jadi menontonnya ternyata setelah diperkenalkan kemarin Canva, anak-anak jauh lebih menarik gitu, karena di situ banyak template yang menarik, apalagi kebetulan topiknya kan kemarin adalah digitalisasi budaya. Nah dari situ
banyak gambar-gambar yang menarik, kemudian ada juga template-template yang menarik, sehingga ketika membuat si posternya tersebut anak-anak pun menjadi lebih senang dan hasilnya pun maksimal menurut saya. Artinya dari pembelajaran kemarin itu Pak Heru itu bisa untuk menggali potensi anak. Oh bisa menggali potensi, terutama yang tadi Pak, ternyata dia interaktif juga dan juga kreatif juga untuk memanfaatkan media pembelajaran setelah kita perkenalkan itu Pak. Nah kemudian pada saat anak itu sudah membuat untuk media interaktif itu kan anak itu kan saya lihat itu anak untuk menentukan. Nah kira-kira dari Pak Heru itu apa yang menjadi indikator itu anak itu harus maju ke depan, apa yang menjadi indikator penilaian? Kalau untuk indikator penilaiannya yang pertama pada saat maju ke depan dia harus menyelesaikan proyeknya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah keberanian mereka Pak, ya kan? Nah keberanian si anak ini sampai sebatas mana? Kemudian ditambah lagi kemampuan yang lainnya seperti soft skill-nya itu si anak tersebut kemampuan mengkomunikasikan apa yang dia dapat sehingga orang lain pun paham, kurang lebih seperti itu. Nah itu juga wajib diasah juga. Nah itu menjadi ibaratnya dasar juga buat mereka di masa depan juga. Jadi sebenarnya poin-poin itu adalah poin-poin yang penting ketika dia maju ke depan untuk presentasi. Oke. Itu saya bisa ambil gambaran bahwa secara nggak langsung Pak Heru sudah mau membentuk karakter anak untuk bisa tampil dan Ya seperti itu. kemudian di situ memang ada saya melihat pada waktu pembelajaran awal itu ada ASN-nya itu Pak ya, ASN itu sosial emosional. Apa yang menjadi latar belakang Pak Heru itu menggunakan atau supaya aktif di ASN? Kalau kemarin saya pancing dulu supaya tidak jenuh itu mereka dengan lagu nasional Pak. Nah ataupun kemarin seperti saya itu games gitu Pak. Nah biasanya saya seringin itu Pak, ada lagu atau beberapa lagu yang bikin membuat motivasi mereka semangat. Kalau games membuat mereka ceria sehingga pada saat nanti mulai pembelajaran mereka nggak berpikir bahwa belajar itu sulit, belajar itu membosankan, jadi lebih menyenangkan juga gitu Pak. Itu bisa saya ambil kesimpulan bahwa untuk pembelajaran kemarin itu sangat menarik buat siswa dan bisa menarik juga buat Pak Heru. Nah untuk depannya Pak, untuk rencana tinggal lanjutnya apa itu Pak untuk pembelajaran selanjutnya? Ini berarti buat saya ya Pak. Ya, rencana tinggal lanjutnya untuk apa? Kalau untuk rencana tindak lanjutnya mungkin saya akan lebih membuat rapi lagi nanti Pak untuk yang problem based learning itu ya kan. Kemudian untuk timing waktunya saya harus membuat pertama template ya kan, template waktunya seperti apa. Kemudian supaya untuk meminimalisir kekurangan saya ya kan, ya seperti tadi tuh saya harus membuat ibaratnya note ya kan atau catatan di laptop yang suka ada. Nah itu saya buat untuk beberapa poin yang memang saya suka agak ketinggalan kayak gitu Pak. Artinya Pak Heru secara langsung juga mengacu kepada refleksi diri ya, Iya. jualan kekurangannya di mana culture. Mungkin saya pikir itu ada Pak untuk di pasca observasi, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi dan untuk tujuan pembelajaran juga bisa lebih menarik pada siswa. Memang pada dasarnya untuk pembelajaran semuanya harus berpihak pada siswa. Terima kasih Pak Heru sudah meluangkan waktu di pasca observasi ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan sebagai amal dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kemarin dari Pak Pras sama Pak Heru. Saya dari coaching Bu. Oh, dari coaching Saya ya. kan kemarin ya. Lebih Saya kalau dari coaching. gitu. Berarti ada kendala di Pak Heru diceritain ke Pak Ria coaching dulu. Nah ini nggak dibuat Bu. Iya. Saya sengaja saya nggak kasih apa-apa biar kelihatan. Saya nggak mau di skenario. Jadi di awalnya sama Pak Heru ini apa Pak Coachingnya sama Pak Heru juga. Saya. Jadi masalah di ini ya. Iya, pertama tuh kan saya kalau belajar kan suka nggak lucu Bu. Nah saya kan enaknya yang penting ini tujuannya ini tujuannya oh ternyata
kata saya itu kok kami nggak berefek kayak gitu kan. Nah akhirnya kemarin saya tanya sama Pak Ir, gimana sih Pak Ir, biar betul gitu ini kan jelaskan sama dia. Tadi nggak dijelaskan sih, lebih dipancing. Iya, ya udah gimana biasanya gimana? Nah akhirnya saya menemukan itu Bu, ya kan. Kan, berarti konsep muncul sendiri. Iya, saya nggak mau intervensi, jadi saya nggak mau masuk intervensi ya. Silakan Pak, ya punya masalah, silakan makan sendiri aja. Takut kepancing juga Iya. ya, saya Oh, ngomong. iya, saya kan bingung, saya nggak bisa bedain, kamu nggak bisa bedakan kunci itu seperti apa sih? Tapi sama ya. Ya terserah aja. Barunya memang agak ini, agak gergetan kan kita juga. Iya, Tapi munculnya dari mana? Iya, betul ya. Karena seperti itu Bu, akhirnya alhamdulillah nih dapat solusi ya kan Bu, dari pancingan itu ya kan. Ya udah coba dipakai, ternyata alhamdulillah tuh kemarin tuh pas pembelajaran ternyata kok jadi gepeng gitu kan. Itu ternyata kalau runtut enak juga ya. Gitu. Nah setelah itu dicoba dan dicek ya kan hasilnya tuh ternyata anak-anak lebih nangkep kayak gini. Nah berarti menurut saya itu termasuk yang positif lah kayak gitu Bu. Ternyata kalau bisa perut kemudian bisa runtut, habis itu menjelaskan yang jadi lebih terarah ya kan, ternyata lebih bagus juga output ke anaknya gitu. Tapi tadi juga Ya. direncanakan kapan nih kita Itu observasi gitu. saya kemarin kan di pra itu pakai baju korpri itu ambil sekali, kalau sekalian nggak apa-apa tuh ya. Tidak apa-apa sih. Jadi pra observasi dulu sebelum masuk ke kelas, nanti si observasinya pada hari itu juga Langsung gitu. langsung. Tapi nggak di ruang itu sih, di ruang yang lainnya. Berarti kan modul yang udah disiapin sama Pak Heru di kan ya. Udah ya TP-nya. Ya. Berarti udah. Dia udah dari tahap coaching. Biasanya kan banyak tak aja ya coaching. Kadang-kadang kalau coaching ini yang menunjukkan coaching kadang dulu agak susah. Siapa sih yang punya masalah di kelas kan kalau nggak curhat sendiri kan kita nggak tahu masalah yang dibaca apa. Tapi sebetulnya ada misalnya target nih. Dan saya juga bingung siapa yang mau berkenan merelakan diri gitu Bu. Kan siap guru juga pasti punya Pasti lah, masalah, masalah, punya banyak. masalah. Saya malah berpikir gini, kalau ada yang membantu, kenapa kita nggak mau? Iya. Ini kan, nah sebenarnya kan mungkin bukan mungkin kan tujuannya Pak Ir kan baik gitu Bu. Maksudnya memberikan solusi, ya kan kenapa enggak ya kan? Kalau selama kita ngajar nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat, kita anggap benar aja ya gitu kan? Nah di situ saya juga merasa, oh, ternyata nih kayaknya saya minus deh di sini ya kan? Habis itu tanya lah ke Pak Ir, saya pikir tuh coaching itu akan diberi jawaban gitu Bu. Ternyata enggak ya kan? Ternyata coaching itu dipancing, ya kan? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik tuh banyak ya. Akhirnya kita dapat Solusinya oh, sendiri. kayak gini. Ternyata kayak gini. Kok bisa ya? Karena kalau dari solusinya dari Pak Heru sendiri, insya Allah lebih apa ya termotivasi Iya. buat memperbaiki ini apa kekurangannya gitu kan. Ya itu buat supervisi yang memang ada di sekolah kan sebenarnya ada kan. Iya. Ini prosesnya seperti itu lah sama. Jadi kita udah nggak asing lagi gitu kan. Oke, suksesnya. Jadi bahkan guru supervisi. Kemarin kan saya baru main manusia di itu jadi saya saya observasi, supervisi juga ada dari kurikulumnya. Jadi sekaligus sekalian. Ya apa kan masih kan sama-sama observasi. Sama Bu, ini nggak sama ini. Apa? Jadi ada semuanya ini ya. Sama. Memang saya ngasih sih Bu. Kalau kemarin itu kan lebih ke justifikasi ya, penilaian ke guru. Tapi kalau ini kan enggak. Ini lebih untuk menggali kan. Yang Excel itu ya.